Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianita Eka Pratiwi. Saya dari kelas 7G dan dengan nomor induk 14369. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara aktif dan secara pasif. Masyarakat berperan secara pasif maksudnya adalah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu-Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Teori secara pasif ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu teori Vaishya atau teori pedagang. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Karena pada zaman dahulu, para pedagang India berdagang dengan menggunakan jalur laut dan dengan menyesuaikan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang India ini menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan antara perempuan-perempuan pribumi dengan pedagang India. Dan dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teori pasif yang kedua yaitu teori kesatria atau teori bangsawan. Pada zaman dahulu, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan akibat perebutan kekuasaan. Para penguasa dari golongan kesatria yang kalah dalam peperangan akhirnya melarikan diri ke Nusantara. Di Nusantara, mereka menyebarkan kebudayaan dengan mempengaruhi orang-orang di Nusantara. Dan kemudian, mereka mendirikan koloni serta mendirikan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.C. Mons. Selanjutnya ada teori Brahmana atau teori pendeta. Teori ini diungkapkan oleh J.C. Van Leur yang mengatakan bahwa masuknya Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pendeta. Golongan ini menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti yang ada di Indonesia. Banyak prasasti-prasasti di Indonesia yang ditemukan yang menggunakan bahasa Sanskerta dan dengan huruf Pallawa. Teori selanjutnya yaitu teori secara aktif. Teori secara aktif ini maksudnya adalah masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam. Teori secara aktif ini dibagi menjadi dua, yaitu teori arus balik dan teori sutra. Teori arus balik disampaikan oleh F.T.K. Bose dan menjelaskan peran aktif masyarakat Indonesia dalam mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha. Teori ini juga menyebutkan banyak warga negara Indonesia pergi ke India untuk menimba ilmu agama. Setelah memperoleh banyak ilmu, warga Indonesia kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu yang tadi mereka dapat. Teori yang terakhir yaitu teori sutra.
Teori sudra ini dikemukakan oleh von Weber bahwa orang India berkasta sudra atau pekerja kasar menginginkan kehidupan yang lebih baik daripada mereka tinggal atau menetap di India sebagai pekerja kasar. Bahkan tak jarang mereka dijadikan sebagai budak para majikan sehingga mereka pergi ke daerah lain, bahkan ada yang sampai ke Indonesia. Orang berkasta sudra yang berada pada kasta terendah di India tidak jarang dianggap sebagai orang buangan, sehingga mereka meninggalkan daerahnya pergi ke daerah lain agar mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan lebih dihargai. Jadi, teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara aktif dan secara pasif. Secara pasif dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu teori Vaishya atau teori pedagang yang dikemukakan oleh N.G. Krom. Yang kedua yaitu teori kesatria atau teori bangsawan dan dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J. Simmons. Teori pasif yang ketiga yaitu teori pendeta atau teori pendeta yang diungkapkan oleh J.C. Van Leur. Yang secara aktif dibagi menjadi dua, yaitu teori sudra yang dikemukakan oleh von Weber dan juga teori arus balik yang diungkapkan oleh F.D.K. Sampai di sini penjelasan saya tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.